Pernah melihat logo Ismul seperti di atas? Logo Ismul yang sering dijumpai di berbagai majelis-majelis tahlim, maulid. Ada yang menggunakan logo ini di spanduk, umbul-umbul, bendera, jaket, del. Atau dalam bentuk stiker. Logo apa itu? Huruf H, setelah huruf jim, di tengah dengan ukuran yang cukup besar, kemudian di atasnya bertuliskan, Darakah ya Ahlal Madinah, di bawahnya bertuliskan, Ya Tarim wa Ahlaha. Di samping kanannya bertuliskan lafzul jalalah yang berbunyi, Ya Fatah, dan di samping kirinya, Ya Rozak. Di atas huruf H, bertuliskan angka 1030 dan di tengah huruf H, bertuliskan angka 110. Mengenai Ismul seperti itu dan yang semacamnya maka hal itu merupakan tabaruk dan tawasul kepada hal yang mulia. Sedangkan Ismul di atas sendiri adalah tabaruk dan tawasul kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, seorang wali yang sangat masyhur, cucu Rasulullah SAW dari Sayyidina Husain bin Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abu Talib, suami Sayyidah Fatimah As-Zahra binti Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah penyusun Ratib Al-Haddad, Wirdul Latif yang banyak diamalkan oleh muslimin di berbagai penjuru dunia, juga kitab Risalatul Muawanah, Nasoihud Diniyah, del. Dijelaskan oleh Habib Munzir Al-Musawa, Darakah ya Ahlal Madinah, maksudnya adalah bertawasul pada Sohibul Madinah, yaitu Rasul SAW. Ya Tarim wa Ahlaha, adalah tawasul kepada para syalihin dan lebih dari 10.000 wali yang dimakamkan di pemakaman Zanbal, Furaid, dan Baghdar, yang pada pekuburan Zanbal itu juga terdapat Ashabul Badr utusan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang wafat di sana. 110, melambangkan marga Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, zuriyah Rasulullah SAW. 1030, melambangkan marga Al-Habsyi, zuriyah Rasulullah SAW. Sesuai faham Ahlussunnah wal Jamaah, azimat, ruqyat dengan huruf Arab merupakan hal yang diperbolehkan, selama itu tidak menduakan Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan bahwa azimat dengan tulisan ayat atau doa disebutkan pada kitab Faidul Qadir Juz 3 halaman 192, dan tafsir Imam Qurtubi Juz 10 halaman 316 dan 317, dan masih banyak lagi penjelasan para muhadisin mengenai diperbolehkannya hal tersebut, karena itu semata-mata adalah bertabaruk, mengambil berkah dari ayat-ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat mulia lainnya. Wawancara bersama Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Haddad, Tanjung Gang 2 Kota Malang Jawa Timur, siapa sangka jika penyusun dari lambang Darakah ini berasal dari Kota Malang, beliau adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Haddad. Lambang huruf H, di tengah dengan ukuran yang cukup besar, kemudian di atasnya bertuliskan, Darakah ya Ahlal Madinah, di bawahnya bertuliskan, Ya Tarim wa Ahlaha, di samping kanannya bertuliskan lafzul jalalah yang berbunyi, Ya Fatah, dan di samping kirinya, Ya Rozak. Sedangkan di atas huruf H, bertuliskan angka 1030 dan di tengah huruf H, bertuliskan angka 110 seperti keterangan gambar, merupakan hasil karya beliau yang terinspirasi dari beberapa kisah Sohibul Maulid Simtud Durar. Beliau yang lulusan dari pondok pesantren Darut Tauhid ini berinisiatif membuat lambang Darakah berawal dari kisah Habib Ali Al-Habsyi, Sohibul Maulud, pengarang Simtud Durar. Pada awalnya beliau membuat tanda untuk setiap kiriman dengan memakai angka 110, disebabkan karena saat itu beliau, Hb. Ali Al-Habsyi, seringkali mendapatkan kiriman-kiriman dari luar negeri, dan kiriman tersebut seringkali tidak sampai kepada beliau, kemudian petugas pengirim surat Pak Pos-nya diminta untuk membuat tanda, agar setiap ada kiriman barang, surat tidak hilang kirimannya, kemudian beliau membuat H, disertai dengan huruf 110, 110 itu sendiri merupakan jumlah bobot nilai huruf hijaiyah yang merangkai kata Ali, dalam kitab Aqidatul Awam pada halaman terakhir ada rumusannya, sedangkan gabungan 110 dan H itu ada sekitar tahun 1980-an, atas inisiatif dari Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad dan Habib Segaf bin Muhammad Ba Agil.